Selanjutnya ada latihan soal ke-6 dari UM-UGM tahun 2017. Pada sistem seperti yang ditunjukkan dengan gambar diketahui bahwa M1 sama dengan 8 kg, M2-nya 10 kg. Koefisien gesekan statik antara M2 dengan alas meja adalah 0,3. Kedua katrol tidak bermassa serta tali juga tidak bermassa. Agar sistem berada dalam keadaan diam, jadi karena keadaan diam maka nanti untuk mengerjakan persoalan ini kita gunakan sigma F sistem sama dengan 0. Maka rentang massa M3 adalah, jadi nanti kita tinjau pada sistem ini terjadi dua gerakan. Nah, gerakan yang pertama bisa jadi nanti M3 ini arahnya ke bawah, kemudian M2-nya ke kanan, kemudian M1-nya ke atas. Namun bisa juga terjadi sebaliknya. M3-nya ke atas, kemudian M2-nya ke kiri, dan M1-nya ke bawah. Seperti itu ya, Dek ya. Mula-mula kita asumsikan dulu massa M1 tepat akan bergerak ke bawah, sedangkan M3-nya bergerak ke atas. Jadi nanti di sini terdapat gaya W1 arahnya ke bawah, W2 ke bawah, dan W3 juga ke bawah. Nah, terdapat gaya gesekan statis arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, berarti nanti ke kanan. Dan juga terdapat gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Mula-mula kita uraikan terlebih dahulu resultan gaya pada sumbu Y untuk benda kedua untuk mencari besarnya gaya normal. Nanti di sini sigma FY-nya sama dengan 0. Terdapat N2 arahnya ke atas, yang ke bawah ada W2. Jadi nanti besarnya N2 sama dengan W2. Massa dari benda kedua adalah 10, maka nanti W2-nya 100. Setelah N-nya ketemu, maka kita gunakan sigma F sistem sama dengan 0. Jadi di sini terdapat W1 yang searah dengan asumsi gerak benda. Jadi nanti W1-nya positif, kemudian Fs-nya berlawanan dengan asumsi kita tadi. Kemudian W3-nya berlawanan juga sama dengan 0. Kita tuliskan ya di sini M1-nya 8, maka W1-nya 80 dikurangin μs dikalikan dengan normal yang bekerja, yaitu normal 2. Dikurangin W3-nya, kita nggak ngerti ya, jadi nanti kita tulis dulu M3 kalikan dengan gravitasi. 80 dikurangin μs-nya adalah 0,3, kemudian N2-nya 100. M3 kita belum tahu ya, kita pindah ruas, jadi nanti G-nya ini 10 M3. Jadi nanti 80 dikurangin 30 sama dengan 10 M3. 50 sama dengan 10 M3. M3 ketemu 5 kg. Kemudian untuk asumsi M3-nya tepat akan bergerak ke bawah sedangkan M1 bergerak ke atas, maka di sini terdapat W3 yang searah dengan gerak benda, kemudian Fs berlawanan dengan arah gerak benda, kemudian W1 juga berlawanan. Nah, tadi sudah kita tuliskan bahwa N2 itu sama dengan W2. Maka N2 nanti kita gunakan 100 tuh ya, dari massa kalikan dengan gravitasi. Nah, kita uraikan resultan gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0 ya, karena kita menggunakan asumsi benda tepat akan bergerak atau masih diam. Nah, di sini tadi W3-nya searah dengan gerakan, maka positif, kemudian Fs-nya berlawanan, W1 juga berlawanan. W2-nya kalau kita tuliskan maka nanti di sini 100 dari 10 dikalikan dengan gravitasinya yaitu 10. Dikurangin Fs adalah μs dikalikan dengan normal 2 dikurangin W1 ya. Oh, ini salah ya. Ini bukan W2 tapi W3 ya yang salah. Jadi nanti tak tulis di sini bukan 100 tapi M3 kalikan G. Dikurangin μs kali N2. Kemudian W1-nya adalah 80 ya, 8 kalikan 10 sama dengan 0, maka nanti besarnya M3 ini kita ganti ya, G-nya 10 M3 sama dengan μs kalikan normal 2 ditambah 80. 10 M3 sama dengan 0,3 kalikan 100 ditambah 80.
10 M3 sama dengan 110 M3 sama dengan 11 kg. Jadi rentan massa M3 agar sistem berada dalam keadaan diam adalah 5 hingga 11 kg, yaitu yang E. Latihan soal yang ketujuh dari UM-UGM tahun 2017. Selembar kertas bermassa M berada di atas meja. Di atas kertas diletakkan balok bermassa M besar. Koefisien gesekan statik dan kinetik antara kertas dan balok adalah μS1 dan μK2. Sedangkan koefisien gesekan statik dan kinetik antara kertas dan meja adalah μS2 dan μK2. Besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik kertas dari bawah balok tanpa membawa serta balok adalah, ini kita disuruh mencari besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik kertas. Anggap benda itu dalam kondisi tepat akan bergerak ya, karena di sini yang ditanyakan adalah gaya minimum. Karena kita asumsikan benda itu tepat akan bergerak, maka nanti yang bekerja adalah μS atau koefisien gesekan statik. Kita gambar dulu di sini. Tadi katanya ada sebuah meja, kemudian di atas meja ada kertas bermassa M akan ditarik oleh gaya F. Di atasnya terdapat balok, massanya adalah M besar. Karena permukaan antar benda ini kasar, maka nanti terdapat gaya gesek antara kertas dan balok adalah Fs1, sedangkan antara kertas dengan meja adalah Fs2. Kemudian jangan lupa nanti ada gaya normal. Ini kita sebut saja normal 1. Kemudian antara kertas dengan meja adalah normal 2. Kemudian ada juga nanti di sini berat kertas M kali G dan berat balok M besar kalikan G. Nah, ini adalah versi gambar yang lebih rapi ya adik-adik. Mari kita selesaikan persoalan ini dengan mencari besarnya gaya normal terlebih dahulu. Mula-mula kita cari dulu normal 1 dengan menggunakan sigma Fy pada balok ya, untuk balok sama dengan 0. Pada sumbu Y, pada balok terdapat normal 1, kemudian yang ke bawah ada M besar kalikan G sama dengan 0, maka nanti besarnya normal 1 sama dengan M besar kalikan G. Sedangkan resultan gaya pada arah sumbu Y untuk kertas sama dengan 0 juga di sini karena benda tidak bergerak naik maupun turun. Ada normal 2, kemudian yang ke bawah ada M kali G dan juga M besar kali G, karena seolah-olah si kertas ini mendapat beban dari balok. Nanti besarnya normal 2 sama dengan M kali G ditambah M besar kalikan G. Setelah gaya normalnya diketahui, mari kita tinjau gerak kertas. Karena di sini kertasnya nanti akan diambil ya, kertas aja jadi nanti. Nah, kita gunakan sigma Fx sama dengan 0 karena tadi kita asumsikan benda itu tepat akan bergerak. Oke, anggap geraknya ke kanan, nanti F-nya itu positif. Tuh ya, kemudian Fs1 sama Fs2-nya negatif. Oke, sama dengan 0, maka besarnya gaya F sama dengan Fs1 kalau dijabarkan menjadi μS1 dikalikan normal 1 ditambah dengan μS2 dikali dengan normal 2. Kita masukkan normal satunya adalah M kali G. Kemudian μS2-nya tetap, kemudian normal 2-nya adalah M kecil kalikan dengan G ditambah M besar kalikan dengan G besar. Kita sederhanakan persamaan ini menjadi sama dengan μS1 kalikan MG ditambah μS2, ini M kecil kalikan G kecil ditambah μS2 dikalikan dengan M besar kalikan G. Kita sederhanakan ini dan ini kita gabung ya Dek ya. Jadi nanti F sama dengan MG, M besar G kecil dikalikan μS1 ditambah μS2,
kemudian ditambah dengan M kali G, M kecil G kecil dikalikan US 2. Jadi jawabannya adalah C. Latihan soal yang ke-8 dari SBMPTN tahun 2018. Sebuah balok berada pada suatu bidang miring dengan sudut elevasi 60 derajat. Kemudian, massa balok itu adalah 1 kg dan percepatan gravitasi setempat adalah 10 meter per second. Jadi diketahui massa, berarti benda tersebut mempunyai gaya berat. Nah, arah gaya berat adalah selalu menuju ke bawah. Kita uraikan terlebih dahulu gaya beratnya menjadi komponen yang searah dengan bidang miring dan komponen yang tegak lurus dengan bidang miring. Jadi semisal ini sudutnya adalah 60 derajat, berarti kan di sini karena dia siku-siku, sudutnya adalah 90. Jika siku-sikunya 90, maka sudut yang di sebelah sini adalah 30 derajat. Karena total jumlah sudut segitiga adalah 180. Kemudian sudut yang berada di sini itu adalah 60 derajat. Kita uraikan gayanya yang berada di samping sudut, kita namakan W cos theta karena berada di samping. Sedangkan yang sejajar bidang miring kita namakan W sin theta. Kemudian ada yang namanya gaya normal, yaitu gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya ya. Di sini diketahui gaya minimum untuk mendorong balok menyusur bidang ke atas adalah 10 Newton. Ditanyakan besarnya koefisien gesekan kinetik yang mungkin antara balok dan bidang miring. Oke, jadi dikatakan kalau lantainya itu kasar, maka nanti ada yang namanya gaya gesek. Nah, mula-mula kita tulis dulu di sini gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Jadi kita asumsikan benda itu tepat akan bergerak ke atas. Kenapa kita asumsikan di sini benda tepat akan bergerak? Karena di sini yang diketahui adalah gaya minimum. Nah, ini adalah gambar dengan versi yang lebih rapi. Mula-mula kita uraikan terlebih dahulu resultan gaya di sumbu Y untuk mencari besarnya nilai normal. Ada gaya normal yang ke atas ya, jadi nanti positif. Kemudian ada W cos theta arahnya ke bawah, jadi negatif sama dengan 0. Maka nanti besarnya normal sama dengan W cos theta. Diketahui nilai masanya adalah 1 kilo, berarti nanti besarnya W itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi, hasilnya 10 dikalikan cos 60 derajat. Cos 60 adalah setengah, jadi nanti besarnya gaya normal adalah 5 Newton. Setelah diketahui gaya normalnya, kita uraikan resultan gaya pada sumbu X. Oke, tadi kita asumsikan benda itu tepat akan bergerak ke atas. Nah, benda yang tepat akan bergerak ke atas itu artinya benda masih diam. Maka kita gunakan sigma fx sama dengan 0. Ada gaya F yang arahnya ke atas, kemudian ada W sin theta arahnya ke bawah dan juga Fs ya di sini ya. Karena kita asumsikan benda tadi tepat akan bergerak sama dengan 0. Jadi nanti F-nya kita masukkan 10, kemudian W-nya adalah 10 juga. Kemudian sin 60. Kemudian kita pindah ruas ya, Fs-nya menjadi mu s dikalikan dengan normal. Jadi nanti 10 dikurangin 10 kalikan sin 60 adalah setengah akar 3. Mu s-nya kita belum tahu berapa, kemudian normalnya adalah 5. Nanti hasilnya di sini 10 ya. Dikurangin 5 akar 3 sama dengan mu s dikalikan dengan 5. Besarnya mu s sama dengan, kalau dibagi 5 semua ya ini ya, ini jadi 2 dikurangin dengan akar 3. Nah, misalkan kita hitung ya dek ya, akar 3 ini berapa dengan kalkulator, maka 2 dikurangin dengan akar 3 hasilnya adalah 0,27.
Tadi sudah kita hitung dan kita ketemu nilai mu S adalah 0,27. Nah, di sini yang ditanyakan adalah koefisien gesekan kinetik. Yang namanya koefisien gesekan kinetik nilainya selalu lebih kecil dari mu S. Maka kita cari option yang nilainya lebih kecil dari 0,27. Jadi jawabannya adalah yang A. Latihan soal yang ke-9 dari SBMPTN tahun 2018. Sebuah balok bermasa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan sebesar 40 Newton. Balok bergerak di sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi seperti pada grafik di atas. Maka dari grafik ini kita bisa simpulkan ya bahwa kecepatan awal adalah 0, kemudian lama-lama gerak benda dipercepat hingga akhirnya mencapai 5 meter per second pada saat waktunya 1 detik. Jika percepatan gravitasinya 10, nilai koefisien gesekan kinetik antara balok dengan lantai adalah. Mula-mula kita hitung terlebih dahulu besarnya percepatan dari grafik V terhadap T. Mencari percepatan, kita bisa menggunakan persamaan A sama dengan delta V per delta T. Di sini kecepatannya berubah dari 0 hingga 5, jadi nanti delta V-nya 5 kurangin 0. Kemudian setelah waktunya dari 0 hingga 1. Jadi delta T sama dengan 1 min 0. Ketemu di sini percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Kemudian kita uraikan gaya yang bekerja pada benda, yaitu terdapat gaya normal arahnya ke atas atau tegak lurus dengan bidang sentuh, kemudian ada gaya berat ke bawah. Gaya F-nya kita gambar ke kanan saja, berarti nanti gaya geseknya ke kiri berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, setelah itu kita gunakan sigma F di sumbu Y sama dengan 0 untuk mencari besarnya gaya normal. Di sini terdapat gaya normal arahnya ke atas, kemudian gaya berat arahnya ke bawah. Maka nanti normal sama dengan W atau sama dengan 40 Newton. Setelah itu kita gunakan sigma F di sumbu X sama dengan M dikalikan A, di mana A-nya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, di sini terdapat gaya F yang searah dengan percepatan, maka positif, kemudian FK-nya negatif karena berlawanan. F-nya adalah 40 Newton, kemudian FK jika dijabarkan menjadi μk kalikan dengan normal. Sama dengan masanya adalah 4, percepatannya 5. Jadi nanti 40 min N-nya tadi ketemu 40 μk sama dengan 20. Pindah ruas, 40 min 20 sama dengan 40 μk. 20 sama dengan 40 μk, jadi nanti μk-nya adalah 20 per 40 atau 0,5. Jadi jawabannya yang E. Latihan soal yang ke-10 dari UM/UGM tahun 2017. Terdapat N buah balok dengan massa yang sama besar di atas lantai yang licin disusun seperti pada gambar. Balok yang paling kanan ditarik oleh gaya F. Yang ditanyakan adalah besar tegangan tali antara balok 2 dan balok 3. Jadi tadi sebelumnya pada ulasan sebelumnya dikatakan bahwa gaya tegangan tali itu adalah gaya yang arahnya keluar dari benda. Kita tuliskan di sini kita sebut saja T1. Ini adalah tegangan tali yang keluar dari massa pertama ya. Kemudian di sini juga ada T1. Ya, nanti besarnya T1 yang di sebelah kanan dengan sebelah kiri ini sama besar. Kemudian di sebelah sini ada T2, ini juga T2. Oke, mereka saling berlawanan dan besarnya sama. Dan begitu pula seterusnya ya. Nanti di sini ada T3 dan seterusnya. Mula-mula kita cari besar percepatan terlebih dahulu yang bekerja pada benda. Untuk mencari percepatan kita gunakan resultan gaya di sumbu X dibagi dengan massa total. Nah, di sini ada gaya F yang searah dengan gerak benda. Jadi positif dikurangin T1 ditambah T2 karena di sini ada yang berlawanan dengan arah gerak benda, ada yang searah. Ini T1 ya sebelumnya ya.
Oke, kemudian yang T2 juga sama, ada yang min T2, ada yang plus T2, karena ada yang berlawanan, ada yang searah. Begitu pula seterusnya sampai dengan T yang terakhir dibagi massa total. Jadi terdapat N buah, jadi massa totalnya adalah N dikalikan M. Artinya di sini habis ya, kalau dijumlahkan, maka besarnya A sama dengan F dibagi dengan N dikalikan M. Yang ditanyakan adalah besar tegangan tali antara balok 2 dengan balok 3. Berarti yang ditanyakan maksudnya adalah T2. Kita lihat terlebih dahulu massa yang paling akhir. Untuk menentukan tegangan tali pada massa yang paling akhir, di sini ada gaya tegangan tali. Kemudian yang ke bawah itu ada W, ke atas gaya normal ya Dek ya. Nah, di sini resultan gaya pada sumbu X sama dengan M dikalikan A. Jadi pada benda terakhir ini yang bekerja cuma T ya, pada arah mendatar, jadi T sama dengan M kali A. Kita bisa buat trik praktis, jadi untuk mencari tegangan tali itu sama dengan massa yang terdapat di belakang tali. Itu ya cuma satu, berarti ini cuma M aja dikalikan A. Nah, untuk tegangan tali T2 di belakang tali T2 itu ada banyak gitu ya. Jadi ada N buah massa dikurangin dengan dua benda gitu ya. Jadi yang di belakang T2 ini ada banyak gitu ya di sini. Total semuanya adalah N. Maka nanti yang di belakang T2 ada N dikurangin 2. Jadi nanti kita tulis di sini N-2 itu adalah jumlah massa yang di belakang T2 ya, kalikan M kalikan A. Nah, A-nya sudah kita cari sebelumnya, yaitu F per N kalikan M. Jadi nanti besarnya T2 sama dengan N-2 dikalikan M dikalikan F per N kalikan M. Dicoret, maka nanti besarnya T2 sama dengan N-2 per N dikalikan dengan F. Jawabannya adalah A.